Selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-16 kali ini kita berbicara tentang penerapan nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tonton terus video pembelajaran dari Bapak ya. Salam SFD. Baik Naku, topik kita kali ini adalah penerapan nilai maksimum dan nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tujuan pembelajaran kita. Kamu dapat memahami penerapan nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembawa damai atau fraternitas dan melakukan hal-hal yang positif. Kita bahas langsung topik kita, penerapan nilai maksimum dan nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nakku Bapak berikan masalah atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang lazim kita jumpai. Masalah yang pertama adalah sebuah benda bergerak dengan persamaan geraknya adalah Y sama dengan 5T kuadrat kurang 4T tambah 8 dengan Y dalam meter dan T dinyatakan dalam satuan detik ya. Y tadi dalam satuan meter. Maka tentukanlah kecepatan benda saat waktunya atau T-nya adalah 2 detik. Baik, kita jawab. Mula-mula Bapak berikan konsep dasarnya tentang hubungan jarak dengan kecepatan maupun dengan percepatan. Perhatikan hubungannya. Misalnya percepatan disimbolkan dengan A kecil, ini dia. Kecepatan disimbolkan V dan jarak disimbolkan dengan S. Nah, dari sini hubungannya ketiga unsur itu. Misalnya diketahui persamaan jarak yang disimbolkan S tadi dalam waktu disimbolkan T ya, maka dituliskan adalah jarak dalam waktu yang dituliskan adalah S dalam kurung T ya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk fungsi jarak S dalam kurung T. Maka untuk menentukan kecepatannya atau V-nya, yaitu cukup kita turunkan persamaan jaraknya dalam waktu, atau turun pertama dari ST gitu ya, untuk mencari kecepatannya. Sementara untuk mencari percepatannya atau A-nya, maka cukup kita turunan kedua dari persamaan jarak dalam waktu itu, atau turun kedua dari S dalam kurung T tersebut. Nah, perhatikan catatan di sini. Aksen dari ST artinya nakku turun pertama jarak dalam waktu, ini dia. Sementara aksen 2 kali dari ST adalah turunan kedua jarak dalam waktu. Demikian ya. Nah, kita kembali ke soal. Soal kita sudah diketahui. Permasalahan yang pertama tadi adalah persamaan fungsi jaraknya, tapi tidak dalam S dinyatakannya, tetapi dalam fungsi Y jaraknya, tapi sama dengan S ya, fungsi Y ini, yaitu jarak dalam waktu S dalam T, tetapi di sini simbol jaraknya dinyatakan dalam Y, nggak apa-apa, berarti Y dalam waktu atau Y dalam T, kira-kira gitu deh ya. Boleh kita tuliskan Y dalam kurung T sama dengan, ini sudah diketahui 5T kuadrat kurang 4T tambah 8, itu tadi ya, sudah diketahui dari soal tadi. Maka untuk mencari kecepatannya
berapa kecepatan benda tersebut saat waktunya 2 detik, kita turunkan sesuai dengan konsep dasar yang tadi untuk mencari kecepatan. Maka turun pertama dari persamaan jarak tersebut ya. Turun pertama dari untuk mencari kecepatannya atau kecepatan dalam waktunya Ft, turunan pertama dari persamaan jarak ini St, atau turun pertama dari Yt, sama saja. Berarti yang ini kita turunkan ya, persamaan yang diluruskan yang memuat T waktu. Berarti turun dari 5T kuadrat adalah 10T kurang turunan 4T 4 tambah 8 ya. Berarti turunan dari plus 8 ya, berarti hasilnya adalah positif 0. Abaikan saja. Maka diperolehlah turunan pertama dari jarak atau Y dalam T tadi adalah 10T kurang 10. Nah, dari sini maka untuk mencari kecepatan benda tersebut, kecepatan benda tersebut saat waktunya atau T-nya 2 detik katanya ya, adalah sama dengan, berarti F dalam kurung T, ini kan sudah dapat persamaannya, turun pertama dari jarak tadi atau Y tadi 10T kurang 4, gantikan waktunya atau T-nya 2 detik ya. Berarti 10 kali T, 10 kali 2 kurang 4 sama dengan 20 kurang 4. Berarti 16. Berarti kesimpulannya adalah kecepatannya adalah kecepatan benda tersebut, kecepatan benda saat waktunya 2 detik adalah ya, titik 2 16. Oke. Satuan kecepatan adalah meter per detik atau per sekon, sama saja. Oke, demikian ya. Jadi permasalahan nomor 1 atau soal nomor 1 sudah terpecahkan ya. Nah, kita kembali ke permasalahan yang kedua. Di sini diinformasikan soal yang kedua ini adalah sebuah produksi rumahan memproduksi X barang, di mana setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan. Oke ya, jadi di sini persamaan keuntungan diberikan, yaitu dalam kurung 150X kurang X kuadrat rupiah, kan gitu ya. Pertanyaannya, tentukanlah keuntungan maksimum yang diperoleh dari X buah barang tersebut. Berarti banyak barang ini secara keseluruhan belum diketahui ya. Itu makanya dinyatakan dalam variabel X atau perubahan X. Baik, sekarang nakku kita rumuskan terlebih dahulu, yaitu persamaan keuntungan ya. Kita misalkan K ya. Maka untuk satu barang keuntungannya kan diperoleh 1 kali ini ya, persamaan keuntungan yang sudah diperoleh tadi, yang diberikan tadi 1 kali 150X kurang X kuadrat. Misalnya kalau untuk 2 barang berarti 2 kali 150X kurang X kuadrat gitu ya. Kalau 3 barang misalnya berarti 3 kali keuntungan yang diperoleh, karena ini keuntungan keuntungan mula-mula kan dalam satu unit data atau dalam satu barang saja. Sementara banyak barang keseluruhan kan belum diketahui ya, yaitu masih dinyatakan dalam X barang. Kalau untuk X barang maka keuntungannya diperoleh adalah cukup kalikan banyak barang keseluruhan yang belum diketahui yang kita nyatakan dalam variabel X dikalikan dengan keuntungan dalam satu unit barang tadi, yaitu 150X kurang X kuadrat. Gitu ya cara menemukan persamaan keuntungannya atau persamaan K-nya. Maka diperolehlah persamaan keuntungan atau persamaan K-nya adalah 150X kuadrat kurang X pangkat 3. Nah, dari sini baru kita masuk ke masalah maksimum ya, keuntungan maksimum. Oke ya, keuntungan maksimum kan itu yang ditanya kan. Berarti asal ada kata maksimum atau
minimum sama saja, berarti langsung ingat penerapan turunan aku ya, yaitu fungsi keuntungan itu wajib stasioner. Syarat stasioner adalah turun pertama dari fungsi keuntungan atau turun pertama dari fungsi K sama dengan 0. Nah, kita turunkan ya persamaan fungsi K nya yang di ruas kanan ini yang memuat X kemari ya, di ruas kiri ini. Berarti turunan fungsi K berarti sama, artinya turunan dari 50 X kuadrat berarti 300 X kurang turunan X pangkat 3 berarti 3X kuadrat sama dengan 0. Jika ini sama-sama kita bagi 3, sama-sama kita bagi 3, maka diperolehlah X kurang, apa ulang ya, 100X kurang X kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan, keluarkan X nya, X kali 100 kurang X dalam kurung ya sama dengan 0. Maka nilai X yang pertama diperoleh adalah 0, dan X yang kedua adalah ini ya, lawan 100 kurang X, berarti berapa X nya supaya 0 hasilnya? Tentu 100 juga kan gitu ya. Berarti ada dua pembuat titik kritisnya, yaitu 0 dan 100. Kita nyatakan pada garis bilangan 0 dan 100. Oke, sehingga garis bilangan terbagi atas 3 segmen atau daerah. Tentukan tanda plus minus setiap segmen. Caranya cukup gampang. Kalikan koefisien X nya setelah difaktorkannya, perkalian tanda saja ya. Koefisien X, faktor pertama di sini adalah positif, dikalikan dengan koefisien X, faktor yang kedua adalah di sini adalah negatif ya. Berarti positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Maka tetapkan segmen paling kanan di ruas kanan bertanda negatif juga gitu ya. Pindah ruas berubah menjadi positif, pindah ruas berubah menjadi negatif. Atau dengan cara uji substitusi ya, ambil nilai X nya ya, yang di ruas kanan ini yang lebih dari 100, misalnya 101 misalnya, substitusikan ke bentuk persamaan turun pertama fungsi K nya, maka diperoleh nanti hasilnya pasti negatif sekian gitu ya. Setelah itu nakku, grafik kalau kita gambarkan, jika dia melintasi daerah negatif maka grafiknya adalah turun ya. Dan tepat dia di titik kritis 0, dia diam, tidak naik tidak turun. Lewat dikit dari 0, grafiknya pasti naik kan gitu ya. Tepat titik kritis yang kedua 100, grafik diam, tidak naik tidak turun. Lewat dari 100, grafik melewati daerah negatif, berarti grafiknya juga turun. Nah, dari grafik ini terlihat mana dia titik puncak, mana titik lembahnya. Yang ditanyakan maksimum. Kalau maksimum berarti puncak dilihat. Kalau minimum, lihat grafik yang memiliki lembah. Berarti yang puncak di sinilah diberikan atau disebabkan oleh titik kritis 100 ya. Arti inilah pemberi maksimum gitu ya. Oke ya, X yang 100 pemberi maksimum. Nilainya ya tinggal substitusi kembali ke persamaan fungsi K mula-mula ya. Fungsi K atau fungsi keuntungan awal. Gitu ya. Kita substitusikan. Oke, berarti nilai X pemberi maksimum sudah diperoleh 100. Substitusikan ke persamaan fungsi K, persamaan fungsi keuntungan mula-mula ya, sebelum diturunkan, yaitu 150 X kuadrat kurang X pangkat 3. Berarti gantikan X nya 100, berarti 150 kali 100 kuadrat kurang X pangkat 3. X nya gantikan 100, dipangkatkan 3 kembali. Berarti di sini nakku 100 kuadrat adalah 10.000 kali 150, diperolehlah 1.500.000 dikurang 100 pangkat 3, berarti nolnya menjadi 6 ya. 100 kali 100 kali 100 berarti 1 juta ya.
Nah, dari sini 1,5 kurang 1 juta, hasilnya adalah 500.000. Jadi kesimpulannya adalah jadi ya, keuntungan maksimum ya, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah oke, berapa rupiah? 500.000 rupiah. Demikian ya. Cukup mudah anakku? Mudah ya, pasti mudah. Tambah lagi soalnya Pak? Boleh ya. Bapak tambah satu soal lagi yang lebih hot dia ya, yang lebih kompleks. Masalah yang ketiga, katanya gini ya, selembar karton berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 24 inci dan lebar 9 inci akan dibuat kotak tanpa tutup ya, kotak tanpa tutup ya. Pada keempat pojok karton tersebut dipotong persegi yang sisinya adalah X inci ya, belum diketahui ya berapa inci dipotong ya. Tentukanlah volume maksimum ukuran kotak tersebut. Oke, perhatikan dulu gambarnya supaya lebih mudah konsepnya. Oke, misalnya aku ini selembar karton tadi ya, selembar karton berbentuk persegi panjang ya, dengan panjang mula-mula 24. Ini dia, mula-mula panjangnya adalah 24. Oke, Bapak ulang. Ini panjangnya mula-mula, terus lebar mula-mula adalah 9. Ini 9 inci ya. Dimana di sini adalah akan dibuat kotak tanpa tutup katanya. Pada keempat pojoknya atau sudutnya karton dipotong berbentuk persegi atau bujur sangkar yang sisi-sisinya adalah X inci. Oke, ini dia jelas ya. Nah, dari sini setelah kita potong pojoknya berbentuk persegi X inci, maka lipatannya ini kita buatkan ya, sehingga seperti inilah dia ya, seperti gambar yang kedua di bawah ini. Hanya sebelum ke situ nakku, perhatikan, jika ini dipotong X inci sudutnya, maka panjang ya, panjang barunya terjadi perubahan, yaitu ini dia ya, yaitu 24 dikurang, ini kan sudutnya kan X inci ya kan, X tambah X kan 2X, berarti panjang baru yang warna kuning ini yang bawah ini adalah 24 kurang 2X inci. Ini dia. Sementara untuk lebarnya ya, untuk lebar baru ya, untuk lebar baru yaitu yang ini nakku ya, perhatikan, atau boleh juga yang ini. Oke, panjang mula-mula 9 dikurangkan dengan ini ya, pojoknya kan sudutnya kan dipotong X inci, berarti X tambah X 2X, berarti lebar barunya 9 kurang 2X ya. Artinya ini dia ya, lebar yang baru ini ya, yang warna kuning ini aja. Kalau panjang baru yang ini gitu loh ya. Oke ya, jadi panjang baru 24 kurang 2X, lebar baru 9 kurang 2X. Sementara sudut atau pojok yang dipotong bentuk persegi X inci, berarti kalau kita lipatkan ke atas, maka inilah dia tingginya ya, boleh dikatakan ya, tinggi barunya gitu loh ya. Tinggi barunya adalah, atau T barunya adalah, T baru adalah oke, X inci.
Oke, ini dia ya. Nah, dari sini diperolehlah volume kotak tersebut ya. Volumenya adalah panjang baru kali lebar baru kali tinggi baru, kan gitu nak ya. Bisa ya. Berarti dari sini ini baru semua ini ya. Oke. Panjang barunya adalah 24 kurang 2x dalam kurung kali lebar baru 9 kurang 2x dalam kurung kali x ya. Tinggi baru tetap x inci sama dengan, oke, kalikan ini ke dalam dulu. Berarti 24 kurang 2x dalam kurung kali 9x kurang 2x kuadrat. Dari sini diperolehlah, oke, perkalian antar dua suku ya. Ini dia aku. 24 kali 9x adalah 216x. 24 kali min 2x kuadrat berarti min 48x kuadrat. Baru dari sini min 2x kali 9x adalah min 18x kuadrat. Min 2x kali min 2x kuadrat menjadi positif ya, 4x pangkat 3. Nah, dari sini dapat tersernakan volume kotak baru itu adalah 216x kurang 66x kuadrat tambah 4x pangkat 3 ya. Kenapa demikian? Karena x pangkat 2 nya kan ada dua unsur di sini ya. Ini kita tambahkan atau kita gabung ya. Min 48 kurang 18 berarti 48 tambah 18 kan 66 ya. Karena ini sama-sama minus seperti min 66x kuadrat. Nah, di sini kan sudah diperoleh nak gue ya, persamaan volume kotaknya ya. Persamaan volume kotak yang barunya. Persoalannya adalah berapakah volume maksimum kotak tersebut ya. Oke, ini ya pertanyaan atau persoalan. Karena persamaan volume kotak sudah diperoleh yang ini, maka untuk mencari masalah maksimum ya wajib kita menggunakan konsep turun pertama dari volume itu ya. Dalam X ya, turun pertama dari volume itu buat persamaannya dengan 0. Nah, dari sini turunan dari 216x adalah tetap 216 kurang turunan dari 66 kurang 66x kuadrat adalah 132x ditambah turunan dari 4x pangkat 3 12x kuadrat sama dengan 0. Oke, kita bagi sama-sama bagi 12. Nah, dari sini 216 bagi 12 adalah 18. 132 bagi 12 adalah 11x. 12 bagi 12 1 ya, berarti tambah x kuadrat sama dengan 0. Atau boleh kita ubah ya urutannya. X pangkat 2 dulu urutan pertama, kurang 11x tambah 18 sama dengan 0. Baru faktorkan ya. Faktor hasil kalinya adalah x kurang 2 dalam kurung kali x kurang 9. Min 2 kali min 9 positif 18 benar. Min 2 tambah min 9 hasilnya minus 11 sesuai. Maka pembatas x nya ada 2 diperoleh. X sama dengan lawan min 2 positif 2 lawan dari min 9 positif 9. Oke, dengan bantuan garis bilangan. Oke, 2 dan 9, paling kecil dulu, paling kanan yang lebih besar. Oke, kalikan koefisien-koefisien X setelah difaktorkan, positif kali positif
positif, tetapkan sebelah kanan positif, pindah ruas negatif, pindah ruas positif. Kan gitu ya. Kita gambar grafiknya supaya terlihat titik kritis yang mana pemberi maksimum, apakah 2 atau 9. Oke, daerah, jika grafik melintasi daerah positif berarti grafik naik, dan tepat di kritis, titik kritis 2 dia diam dikit ya, tidak naik tidak turun, lewat dari 2 lintasi daerah negatif turun. Oke, baru diam lewat dari 9 lintasi daerah positif naik lagi. Karena masalah maksimum berarti kita perhatikan grafik yang memiliki puncak, bukan grafik yang memiliki lembah. Berarti pemberi maksimum di sini adalah pasti 2 ya, X-nya sama dengan 2. Baik, kita substitusikan. Kita substitusikan dulu nakku. X sama dengan 2 ke bentuk panjang, lebar, dan tinggi yang baru tadi ya. Baru dapatlah volume barunya, volume baru maksimumnya gitu loh ya. Berarti panjang baru adalah tadi kan 24 kurang 2X, berarti 24 dikurang 2 kali 2, X nya kan 2 ya kan, 2 kali 2 adalah 4. Oke, itu 24 kurang 4 adalah 20. Untuk lebar barunya, oke, 9 kurang 2X sama dengan 9 kurang 2 kali 2 kan gitu ya. Ini dia, berarti 9 kurang 4 ya, berapa ini? 5 kan gitu ya. Baru tinggi baru ya tetap, yaitu X, berarti X nya adalah 2. Nah, dari sini nakku ya, dari sini dapat kita cari volume maksimum ya, volume maksimum kotak tersebut adalah yaitu vol sama dengan panjang baru kali lebar baru kali tinggi baru kan gitu ya. Ini dia, berarti dari sini sama dengan 20 kali 5 kali 2. Oke, sama dengan ini 20 kali ini dikalikan boleh ya, 10, baru 20 kali 10 adalah 200. Oke, jadi kesimpulannya adalah volume maksimum kotak adalah vol max kotak adalah titik 200 inci ya. Oke, volume sektornya kubik ya. Ini dia. Demikian. Bagaimana kira-kira dari 3 soal atau masalah ini nakku, bisa kira-kira diikuti? Pasti bisa dong, kan ada Pak AS. Oke, demikian dulu nakku pembahasan Bapak tentang penerapan nilai maksimum dan minimum dalam kehidupan sehari-hari.